datang di podcast kita, yaitu Struktur Bangunan Fondasi Kekuatan Arsitektur. Dalam episode kali ini kita akan membahas topik menarik yang mungkin jarang kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sangat penting, yaitu struktur bangunan. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana bangunan itu? Dari mana rumah kecil hingga gedung pencakar langit bisa berdiri tegak dan kuat? Bagaimana para insinyur merancang struktur yang aman, indah, dan tahan lama? Mari kita tonton podcast kali ini. Let's go. Sipil, selamat datang di channel saya Sipil Terus. Perkenalkan, nama saya Anjas Manugraha. Kebetulan saya anak teknik sipil. Dan ini teman saya narasumber. Kenalan, nama saya Raffi. Oke, jadi kali ini gue pengen tahu pengalaman lu tuh. Pengalaman lu di dunia sipil seseru apa sih? Di dunia sipil, kalau pengalaman pribadi gua cukup seru, tapi ada sisi-sisi yang nggak enaknya juga sih sebenarnya. Kalau dibilang seru, ada serunya, tapi nggak enaknya juga ada. Sebenarnya gue bisa banyak dan kenal sama orang-orang hebat di luar sana. Berarti banyak relasi ya? Iya. Lu gimana sih bisa berkecimpung di dunia sipil itu awal-awalnya? Awal ceritanya gue bisa berkecimpung di dunia sipil tuh gue SMK bang. Jadi gue masuk salah satu SMK di Kota Bekasi yang memiliki jurusan desain pemodelan informasi bangunan atau singkatannya DPB. Jadi dalam DPB itu kita memadukan antara dunia sipil sama dunia arsitektur. Jadi tergantung lu tipikal orang yang gimana, lu tipikal orang yang pinter ngitung atau pinter berimajinasi, itu lu bisa memilih antara sipil atau arsitektur. Lu nggak harus melanjutkan karir lu untuk kedepannya tuh di dunia sipil ataupun arsitektur. Lu masih ada pilihan yang lain lah. Itu tergantung gimana penyesuaian lu aja sama lingkungan dan dunia yang bakal lu insert gimana bang. Awalnya tuh itu bang, jadi gue masuk SMK sih awalnya. Nah, selain itu bang, pekerjaan apa di dunia sipil itu apa ya? Gue nggak tahu sih ini sebenarnya masuk ke dalam lingkungan sipil atau enggak ya. Tapi gue jadi drafter sih bang. Gue jadi drafter di salah satu perusahaan lah di Jakarta. Dan gue bukan jadi drafter bangunan atau gedung ataupun jembatan. Itu jadi drafter telekomunikasi. Jadi perusahaan yang sekarang gue bekerja nih, dia berkecimpung di dunia konstruksi telekomunikasi. Jadi dia menyediakan barang, kabel dan segala macamnya. Itu dia. Kayak pembikinan tower Telkomsel kan bang? Sebenarnya kita sih jaringan-jaringan yang mencakupnya jaringan-jaringan wifi bang, yang pakai fiber optik. Jadi gua di situ gambar site, jalanan, rumah, sama kabel, tiang. Jadi di dunia sipil itu kan ada struktur bangunan bang. Nah, kebetulan saya belum menguasai struktur bangunan. Mungkin abang sudah berpengalaman di bidang struktur bangunan. Jadi apa ya struktur bangunan? Struktur bangunan tuh rangka atau sebuah rangka yang menopang seluruh beban bangunan bang. Yang gua tahu sih itu ya. Mungkin ada lagi penjelasan yang lebih akademis dan detailnya, tapi secara singkat bisa dibilang kayak gitu sih bang. Kayak jembatan gitu ya? Ya, ke jembatan, gedung,
rumah tinggal, kosan, apartemen, jalan-jalan juga termasuk rumah. Nah, selain itu kan ada bangunan rumah tinggal ya. Ada apa aja sih strukturnya? Struktur di bangunan rumah tinggal yang gue tahu sih, koreksi ya guys kalau salah. Yang pertama tuh pasti ada fondasi. Setelah fondasi kita naik dikit ada yang namanya slope bang. Setelah slope ada yang namanya kolom, ada yang namanya balok, rangka atap dan atap. Yang gue tahu sih itu kalau fondasi rumah tinggal. Kan di rumah singgah, kalau di bagian gedungnya itu kayak gimana ya? Kalau struktur di bagian gedung sih hampir sama ya bang, sama rumah tinggal. Paling perbedaannya di fondasi, karena gedung itu kan minimal, setahu gua nih 4 lantai ya, minimal gedung itu 4 lantai. Paling yang membedakan tuh fondasinya, dan pemilihan fondasi juga kita nggak bisa asal. Kita di situ ada yang namanya kita harus melakukan tes sondir. Tes sondir itu untuk mengecek kekerasan tanah bang. Mungkin bedanya fondasi, terus sama di dinding basement itu aja sih bang. Setahu gua kalau di konstruksi gedung. Nah kan itu kan di gedung itu kan biasanya di pinggir itu kan ada jalan gitu. Ada jalan yang gimana tuh bang? Ya, buat jalan buat parkiran gitu. Itu merancangnya gimana ya? Kalau untuk merancang sih itu Bentar. Nah, lu gimana sih bisa koreksi ya guys kalau salah. Yang